Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dari TK Tunas Harapan. Di sini saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo dari lembaga, alhamdulillah dari lembaga kita ada perwakilan, dan di sini saya akan membagikan tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan di praktek CGP kemarin. Apa itu budaya positif? Mari kita simak. Sebelum menginjak ke budaya positif, kita baca apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kira-kira apa pentingnya budaya positif di sekolah kita? Untuk menciptakan kinerja yang baik. Untuk menciptakan kinerja yang baik. Terus ada lagi? Ya. Apa? Saya bantu pentingnya menciptakan budaya positif. Kalau ada hal-hal yang positif itu artinya ada yang anak baik, akhirnya guru merasa senang tidak? Senang. Terus kalau di sekolah kita, budaya kita setiap hari kan datang tepat waktu, terus pulang juga tepat waktu. Bagaimana keadaan sekolah jadinya? Terkondisikan, ya toh. Terus kita belajar dengan senang, ya kan? Sekolah bisa aman. Itu pentingnya menciptakan budaya positif. Ini adalah 6 kegiatan yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua tentang konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Saya jelaskan satu persatu. Restitusi posisi kontrol. Coba kita hari ini praktek. Saya bacakan, dicermati ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Apakah Anda akan membukanya? Atau apakah Anda akan memberikannya? Sekarang kita praktek. Merobek kertas. Silakan dirobek kertas kecil saja, digenggam. Kertas kecil digenggam. Bawa kertas kan? Ya. Disobek, digenggam. Tuliskan apa yang dituliskan dulu. Apa yang itu tadi sangat berharga menurut jenengan. Apa yang berharga yang jenengan genggam di sini, digenggam erat-erat. Sebuah benda itu. Benda boleh, sesuatu di pikiran yang berharga. Pokoknya semua yang Apa terserah, monggo. Apa anakku yang berharga? Monggo terserah. Nah, sesudah digenggam, ya, letakkan di salah satu tangan Anda, genggam. Sudah digenggam? Ya. Bunda, sing baru datang, monggo. Ya. Tuliskan di secari kertas, dituliskan sesuatu yang berharga. Digenggam berarti jenengan kalih Bu Wati, jenengan kalih Bu Emi, nggih. Digenggam terus saling meminta untuk membuka, giliran nggih. Bu Nia meminta Bu Wati lebih dulu untuk digenggam. Silakan berbicara. Bu Emi, monggo sebaliknya. Niki langsung. Nggih, monggo. Aku
bicara. Boleh tidak ya? Boten par. Ya. Jangan. Saya mau lihat. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Boten par. Boleh. Udah Bu Vina tidak boleh kan? Bu Ati juga tidak boleh. Sekarang gantian. Gantian Bu Vina meminta punyanya Bu Emi. Lanjut Bu Ati meminta punyanya Bu Nia. Ya kamu lihat dulu sebentar aja. Setelah dapat. Nah, nanti dulu setelah dapat. Oke, siapa yang melepaskan? Bu Emi yang melepaskan. Yang tidak, bertiga tidak melepaskan ya. Nah, sudah ya, coba sekarang saya tanyakan. Coba siapa yang tadi melepaskan apa tulisannya? Alasannya apa kok dilepaskan Bunda ini? Kok Bunda ini alasannya melepaskan karena berharga sekali. Tidak, Sangat berharga sekali karena kalau tidak ngopi kan sirah mumet. kok dilepaskan? Karena biar orang lain juga tidak mumet. Biar begitu. sama-sama Sama-sama merasakan manfaatnya. Kalau Bunda Vina, Kenapa enggak dilepas? kenapa tidak dilepaskan? Karena yang apa? Yang berharga untuk saya anak ya. Oh, anak, Jadi betul, saya tidak dilepaskan. Kalau Bunda Nia, Katanya berharga untuk saya keluarga. Jadi oh tidak keluarga, ya. Kalau Bunda Ati, Kalau saya adalah semangat. oh semangat sekali sampai nanti pensiun. Iya, Bagus semangat. sekali. Nah, kenapa? Kenapa kok ini tadi ya? Kenapa kok sesuatu yang berharga itu perlu kita genggam, perlu kita pertahankan? Karena ini tadi sudah ada ya yang menggenggam dan ini. Nah, karena yang bisa mengontrol seseorang itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Berarti Bunda ini dikontrol orang lain bisa. Karena kurang berharga. Oh iya, karena kopi masih bisa di-share ya. Nah, stimulus responnya dari posisi kontrol itu kalau realitas kebutuhan kita itu sama. Tapi teori kontrolnya setiap orang itu berbeda kebutuhannya. Bu Emi butuh kopi, masih bisa di-share. Bu Vina butuh keluar anaknya tadi, tidak bisa di-share dengan orang lain. Nah, semua orang melihat hal yang sama, itu stimulusnya. Tapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bu Vina yang paling berharga anak. Bu Nia keluarga, berarti semangatnya. Stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak mengubah pandangan? Kalau Bisa. Kita berubah. Tidak, Berusaha. kita bisanya memahami pandangan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi semua perilaku itu memiliki tujuan. Memiliki alasan. Iya, tujuannya itu ada. Nyong, ya kan? Orang mencuri itu punya tujuan. Orang berbuat baik juga punya tujuan. Setiap perilaku baik ataupun buruk itu punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, stimulusnya kita itu orang lain bisa mengontrol, tapi teorinya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Dan seterusnya itu bisa dipahami ya, kenapa kita bisa tidak melepaskan yang kita apa tadi? Kita miliki. Nah, dan ada yang melepaskan tadi karena katanya alasannya Bunda adalah sekedar kopi. Konsep disiplin positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, murid-murid mampu berpikir,
bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab semua warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman, yang mampu berpikir. nah, dengan berdisiplin positif. Bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah tadi? Contohnya apa? Kalau jenengan pengen sekolahnya itu Disiplin, memiliki disiplin yang positif, kita harus semangat. bagaimana? Kita harus semangat. Bagaimana, Bu? Terus Dengan kita mendisiplinkan diri kita terlebih dahulu. Nah, disiplin diri, disiplin murid. Nah, gitu ya. Apa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Bagaimana Bunda Ati? dengan mendisiplinkan anak-anak sehingga pembelajaran itu akan berjalan dengan lancar, dengan aman, dan akan mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, betul sekali. Kalau anak-anak itu tadi sudah disiplin, datang tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan jadwalnya, ya toh tidak ada yang Ada sambutannya. Itu disesuaikan, ya disesuaikan dengan program kita berjalan, gitu. Itu akan menjadi proses pembelajaran lancar. Bagaimana penerapan disiplin di sekolah? Apakah sudah diterapkan di TK kita? Alhamdulillah sudah. Apa yang menurut Anda perlu diperbaiki? Menurut jenengan-jenengan perlu diperbaiki dari disiplin kita? Ada tidak? Ya kepribadian kita sendiri kita perbaiki karena masih banyak yang kurang. Oke, dari diri sendiri berarti diri sendiri setiap hari, setiap waktu harus berubah menjadi lebih baik. Oke, itu menjadi tujuan kita, nggih. Nah, ini saya bacakan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka atau acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Skema bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, karena perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Disiplin yang menciptakan adalah diri kita sendiri. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan, restitusi. Ada 3 teori motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perubahan manusia ini ada tiga. Yang 1 dan 2 ini adalah teori motivasi yang dari luar, eksternalnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasinya ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini, mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Melakukan sesuatu karena takut hukuman. Itu dorongan dari luar apa dari dalam? Dari luar. Dari luar. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, saya akan melakukannya. Ya kan anak-anak, ayo siapa yang mau maju nanti diberi hadiah. Itu mengharapkan imbalan, mengharapkan penghargaan.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Juga eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Inginkan berarti ya Dari diri sendiri. Ya. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya orang dengan motivasi ini akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai sendiri. Saya ingin karena saya itu bisa. Saya akan melakukannya itu karena tanggung jawab saya, karena kesadaran dirinya sendiri. Motivasi manusia ada 3, nggih. Sudah jelas? Sudah. Ada berapa? 3. Ada yang internal? Ada. Apa itu yang internal? Motivasi sendiri. Oke. Nah, yang eksternal? motivasi dari luar. Apa saja? menghindari Ya. terus mendapatkan penghargaan. Oke. Selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi serta restitusi. Teori motivasi tadi sudah ada 3. Sekarang kita bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Sesuatu yang berakibat pada saat anak melakukan kesalahan atau hal yang tidak baik. Hukuman ya, terjadi secara Tidak direncanakan. Hukuman itu bersifat satu arah, hanya diberikan oleh guru saja, dan murid hanya menerima tanpa suatu kesepakatan. Kalau konsekuensi terencana dan itu sudah dibuat oleh guru atau pihak sekolah dengan murid mengetahui kalau melakukan kesalahan itu konsekuensinya seperti ini. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau anak melakukan kesalahan itu masih diberikan solusi. Kalau kamu salah seperti ini, terus bagaimana solusinya? Kalau di sekolah biasanya sering melakukan hukuman, konsekuensi, atau restitusi yang kita laksanakan? Hukuman ada ya, kadang juga ya. Mulai dari ini kita perbaiki ya, kita tingkatkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat tercapai profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas berasal dari salah satu disiplin positif. Nih, dalam pembentukan keyakinan kelas itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, saya punya video yang sudah saya praktekkan di kelas tentang membuat keyakinan kelas ini, kesepakatan tadi. Bersandingan bersandar seperti orang besar.
besar, lingkaran kecil, lingkaran besar. Dilepas, digoyang-goyang, digoyang-goyang, minggu digoyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang, minggu digoyang. Kakinya kita dihentak-hentak, dihentak-hentak, kaki dihentak, kaki kiri dihentak-hentak, dihentak-hentak, kaki dihentak. Namanya melambai-lambai, melambai-lambai, tangan melambai, melambai-lambai, melambai-lambai. Ayo meloncat, tangan tinggi, loncat. Sekarang kita duduk. Sikap anak yang baik. Hari ini karena coba karena Bunda mengamati di kelas itu masih banyak kursinya yang berundangan, mainannya terus masih ada sampah-sampah yang berserakan di kelas. Makanya masih berdiri memakai tangan gurunya. Hari ini kita mau membuat kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas? Membersihkan. Kesepakatan kelas itu yang kita setujui. Kayak SD ya. Apa? Nah, kita mau siap-siap SD kan? Jadi kita juga harus punya kesepakatan kelas. Kesepakatannya. Nah, coba dilihatkan. Kalau duduk di kelas bagaimana? Satu, duduk yang rapi. Terus apa lagi? Saya akan duduk dengan rapi dengan tertib. Waktu berdoa saya akan doa terus doa mulutnya dibuka. Oke. Bohong sopan, kakinya tidak di meja, makanya Mbak Adel sopan ya. Terus apa lagi? Mencongkak, apa loh? Oh melihat, terus kalau belajar mewarnai tidak usah ikut-ikut temannya, tapi hasil pemikirannya sendiri, hasil kreasinya sendiri. Oke. Kalau Mas Al, kalau di kelas mau seperti apa? Enggak kan Mas Al? Enggak kan kalau tertib. Kalau Mas Al di kelas mau seperti apa di kelas? Apa ya? Kalau Bunda lihat bermain di kelas, kalau bermain permainannya di kelas itu dirapihkan. Maka ya, oke? Katanya kalau tidak dirapikan tidak boleh tidur lagi katanya. Bagaimana? Oh, tidak boleh main tembak-tembakan mesin. Berbang? Oh. Makanan yang bergizi. Oh, mainannya harus dilempar. Ulangannya harus dilempar. Oke, main dengan tertib. Kalau mainannya di kelas bagaimana? Harus dirapikan. Siapa saja yang menjadi anggota kelas harus merapikan mainan. Kalau waktu membersihkan kelas, kebersihan kelasnya bagaimana?
bersihkan. Boleh dilaksanakan sembarangan. Mainannya juga harus di tempat, berarti harus bertanggung. Oke anak, laki-laki siap. Berikutnya Oke. Kepala di bawah bagaimana? Oh my God. Boleh nggak bawa permainan itu? Oke, hari ini ceritanya belum ini masih kita akan kelas di ceritanya. Oke, apa tadi kesepakatan kelas kita Mas? Oh, Mas. Memberikan kelas adalah tanggung jawab bersama. Oke, Mas. Oke, halo. Bagaimana kelas adalah tanggung jawab bersama. Kelas Mas Aga, kalau mainan wajib dirayakan wajib. Oke, siapa yang baik? Kalau mainan kalau bawa yang pergi bisa. Waktu yang berdoa wajib berdoa. Sepakat. Coba kalau sepakat kita lemparkan tangannya, kita gabungkan bentuk masal, bentuk tipukannya seperti ini. Mas, ayo seperti ini. Kita lemparkan. Itu belum gabung masanya sama Mbak Aina. Ayo gabung SM Mbak Aina. Oke. Kita diikuti Bunda. Kita sepakat untuk menjaga kebersihan kelas. Kita sepakat untuk berdoa dengan tertib. Kita sepakat untuk membawa bekal yang bergizi. Kita sepakat untuk mengemas mainan. Kelas kita adalah tanggung jawab bersama. Siap? Anak TKA, berdiri. Coba. Berdiri, tangannya dilepas. Sekarang menghadap ke sana. Kita mau masuk kelas dari Mas Arka. Pegang pundak temannya yang belakang, pegang pundak. Yuk, naik kereta api. Push. Nah, itu tadi adalah keyakinan kelas yang telah direncanakan oleh kelompok A. Seperti itu tadi. Urutannya tadi seperti ini. Kita membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Peraturan kelas tentang disiplin. Bagaimana peraturannya apa?
tadi kan sudah sepakat dengan anak-anak, ngoten nggih? Sudah sepakat dengan anak-anak, terus dibuat kesepakatan baru ke keyakinannya. Nah, anak-anak setiap pagi diikrarkan seperti itu. Diikrarkan, ditulis, diikrarkan, dibaca atau dihafalkan seperti kalau pagi sebenarnya di sekolah kita lebih umum sudah ada ikrar, ya kan? Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ya sudah terbentuk seperti tadi keyakinan kelasnya. Sekarang kita menuju ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa maksudnya dunia berkualitas? Kita dunianya dulu ya. Dunia berkualitas adalah apa yang kita inginkan di pikiran kita, mau seperti apa kita, hal-hal bermakna yang ada di pikiran kita. Coba kita cermati dulu apa tuh yang berkualitas dalam hidup penjenengan sendiri-sendiri itu seperti apa? Dunia berkualitas kita sebagai guru itu seperti apa? Ingin pikiran kita mau seperti apa? Ya, anak kita pengennya berarti untuk anak didik kita pengennya ya anak-anak semangat, anak-anak bisa mengikuti seperti hanya hal kemajuan sekarang ini kita ikutkan gitu dengan semangat anak-anak, maka kita mengharapkan anak-anak itu bisa lebih maju lagi, lebih hebat lagi, bisa bersaing di era globalisasi ini bisa ya, ngoten ya. Nah, kalau Bunda Nia ingin seperti apa dunia berkualitas jenengan itu seperti apa tuh di pikiran jenengan? Dunia berkualitas seperti apa Bunda Nia? Pengennya dunia berkualitasku itu seperti ini. Dunia berkualitas ini mungkin untuk apa ya? Lembaga. Untuk lembaga. Untuk apa yang di pikiran kita, jenengan untuk bebas, untuk siapa, untuk lembaga, untuk anak, untuk diri sendiri bisa. Untuk anak mungkin dunia berkualitasnya saya menginginkan supaya anak itu menjadi sukses, menjadi berhasil, menjadi anak yang ya seperti yang diharapkan orang tuanya, menjadi anak yang soleh solehah, dan nanti cita-citanya bisa terlaksana. Amin. Nah, mungkin seperti ini ya cita-citanya. Mungkin seperti ini cita-citanya. Moga berdiri kita bernyanyi bersama. Sudah bisa semuanya loh? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, ajak belajar Pancasila, beriman dan bertakwa
bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima yaitu kesenangan atau anak merasa senang. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan bertahan hidup seperti apa? Jasmani kita nih. Makan, minum. Ya kan? Makan, minum, pakaian, rumah. Itu kebutuhan dasar. Yang kedua, kasih sayang dan untuk diterima. Perlu nggak kita disayangi orang lain? Sangat perlu. Perlu nggak kita diterima oleh lingkungan? Perlu. Kalau kita dikucilkan, sakit hati. Nah, itu kebutuhan dasar kita, kasih sayang dan untuk diterima. Kalau penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Perlu. Nah, pengakuan aku ini loh mampu, aku mau dihargai karena aku itu mampu bisa mengajar, bisa masak, bisa mendidik anak, mampu mendidik anak. Kalau kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Misalnya pilihan berpendapat, ya, pilihan berpendapat bisa, itu masuk ke kebebasan. Misalnya begini, anak kita yang di sekolah, ya, mau belajar, yang satu mau belajar membaca, yang satu pengen menggambar. Itu adalah pilihannya, bebas mau bermain apa. Kalau di rumah, anak ingin bermain tapi orang tua tidak boleh. Itu berarti tidak punya kebebasan. Ya, punya keinginan bermain tidak boleh. Ya, betul, seperti itu. Kebebasan itu seperti itu. Yang kelima yaitu kesenangan. Untuk merasa senang. Manusia itu memiliki kebutuhan untuk merasa senang. Sangat memiliki rasa senang, kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu memilih sesuatu berdasarkan keinginan. Kita lanjutkan. Sekarang ini kita analisis kasus seperti ini. Saya bacakan ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin karena tidak pernah dibawakan bekal oleh orang tuanya. Mungkin memang itu situasi rumah. Nah, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, ini jenengan berlaku sebagai Ibu Ambar ya. Dalam konteks penegakan disiplin positif,
Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Agar Doni tidak memaksa. Nah, disiplin positifnya yang belum diterapkan oleh Doni ini apa? Kalau di sini berarti meminta paksa. Meminta paksa. Meminta dengan paksa. Berarti kebutuhan yang belum dipenuhi Doni, yang meras kebutuhan yang belum terpenuhi, terus yang ingin berusaha Doni penuhi itu kebutuhan apa? Kebutuhan untuk membawa bekal sendiri. Nah, itu apa namanya? Itu kebutuhan kebutuhan hidup. Termasuk itu masalah kebutuhan. Kita baca lagi ya. Kebutuhan bertahan hidup. Iya. Kasih sayang hidup, perhatian. Nah, iya. Perhatian Lebih ke Di rumah. kalau kebutuhan untuk bertahan hidup mungkin kurang tepat ya. Berarti yang perhatian dan kasih sayang mungkin disiplinnya itu mungkin Ibu Ambar itu kalau kita sebagai Ibu Ambar ya, menemukan mungkin karena di rumah itu Doni itu boleh mungkin terlalu banyak tidak boleh ya Bu. Tidak diberikan makanan yang tidak tidak diberi kebebasan. ya Ada beberapa segi. bekal makan itu karena Mungkin kasih orang sayang tuanya belum diperhatikan, jadi minta perhatian dari temannya. tapi dia merebut karena tidak Kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sebagai guru itu yang pertama adalah penghukum. Hukuman berupa fisik atau verbal. Misalnya, ayo patuhi tata tertibnya. Itu hukuman. Kalau verbalnya, ya fisik jewer. Kalau verbal menurut Anda selalu salah, diberi perkataan yang agak jerak, agak meninggi, dengan kata-kata yang tinggi, dengan menghardik, membentak ya. Kalau membuat orang merasa bersalah yang kedua, biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Kalau hukuman tadi suaranya lantang, menghardik. Kalau membuat orang merasa bersalah itu suaranya lebih lembut. ya tapi mengena Lembut tapi mengena. Contohnya itu, bagaimana kalau orang tuamu tahu? jika kamu tadi Lembut jatuh, tapi terus akhirnya gimana kamu coba? iya. Nanti kamu jatuh terus gimana? Kalau kamu jatuh, Terus bagaimana bagaimana rasanya? Kira-kira bagaimana? Ya, seperti itu. Ibu Agar saya anak kecewa dengan menimbulkan kamu. pikiran anak, memunculkan pikiran anak. Merasa Merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Kita memposisikan diri kita sebagai teman. Guru memposisikan sebagai teman. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Teman guru memposisikan. Ingat tidak? Nah, dampak negatifnya ini kalau guru sebagai teman itu murid cenderung apa itu namanya? berani, Tergantung pada guru. Ya, tidak berani, tidak mempunyai kesopanan ya ke guru nanti. Menganggapnya karena itu teman, Menyepelekan. menyepelekan gitu. Yang keempat itu sebagai monitor atau pemantau atau yang mengawasi. Apa yang telah kamu lakukan contohnya? Nah, pada saat ini kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku murid. Di posisi pemantau ini guru mengandalkan, karena memantau itu catatan ya. Ada yang dicatat, ada
Sabar tuh. Enggak tahu dia sabar. Yang kelima sebagai manajer. Ini tahapan paling atas ini manajer. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusi. Kalau yang selama ini diterapkan selama di sekolah kita ini lebih ke yang mana? Kalau dari satu, kalau jenengan Dewi, biasanya jenengan ke yang mana? Manajer? Sudah sampai di tahap manajer? Ya harus. Sudah. Kalau Bu Vina merasa selama di sekolah ini sudah ada di tahap mana jenengan selama di sekolah ini menerapkan 5 posisi kontrolnya? Teman dan monitor. Ya, teman. Kita guru TK biasanya kalau saya sendiri lebih ke teman, lebih ke teman ya, lebih ke teman. Merangkul anak gitu, ayo main-main aja. Jadi kan kita lebih merangkul kan biasanya. Teman dan manajer. Kalau Bunia merasa dirinya sudah di Mungkin ketiga. di 3, jenengan di 3. Kalau Bu Ati 3 dan 5. 3 dan 5. Ya. 2 mungkin kadang-kadang 2 kadang-kadang. membuat orang Berarti masih perlu ditingkatkan lagi posisi kontrol kita nih, perlu ada perubahan dari kita. Yang jelas nih, kita lanjutkan. Dampak 5 posisi kontrol. Dampaknya ini nomor 1, kalau kita tadi penghukum berdampak pada diri sendiri. mendapat guru percaya bahwa hanya ada satu cara mempelajari berhasil, yaitu Cara dianya sendiri. Sebagai penghukum tadi itu pokoknya hanya cara yang bisa dilakukan. Ya, yang kedua, kalau pembuat merasa bersalah, dampaknya murid merasa tidak berharga atau tidak dihargai. Kata-katanya tadi loh sudah halus tapi lembut menusuk, ya kan. Yang ketiga tadi apa? Teman ya, sebagai teman bagi murid, posisi kontrol ini berdampak pada diri sendiri, mendapat hadiah atau mendapat hukuman. Yang keempat, monitor. Dampaknya murid tergantung, tidak mandiri, tidak bisa membuat keputusan karena sendiri. diawasi terus, karena ditutupi terus, Cuma diawasi saja. kan. Kalau yang di manajer, murid menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain. Penekanan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bisa berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Berarti kita harus meningkatkan posisi kontrol kita di Sampai level 5. Level 5 ini. Sekarang analisis masalahnya. Silakan dibaca. Bisa sederhana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Kepala Sekolah SMA Maklot. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di soal usia usia. Anta sedang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh dan pada saat hadir pun Anta seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran di daring mengeluh tentang privat atau di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk harus kasus Hana dan kasus Anto laporan update diri dan media sosial akhirnya Anto dan sekolah hadir di pembelajaran di seorang tokoh di jarak jauh. Pada saat hadir pun Anto sering kali menggunakan kata-kata kasar. Simbol Hana yang menggunakan kata-kata kasar. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, maka disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus? Monggo, siapa yang mau menjawab? Tapi tidak dulu. Untuk saya terutama untuk mengatasi kenakalan Anto dan Hana, ini SMA sudah bisa berpikir, sudah bisa
mencari masalah, dia sudah tahu apa sebab dan akibat. Jadi anak SMA sudah tahu sebab dan akibat. Jadi kita panggil dia, kemudian kita beri pemahaman, kemudian juga diberi sanksi. Kalau memang diberi waktu, misalnya 3 hari di dalam kelas online, nanti kalau ada memang masih ada kata-kata kasar, akan dihentikan kelas online untuk kasus Hana dan Anto. Kemudian kalau itu diberi 3 hari misalkan, terus kalau nanti 3 hari itu masih kata-kata kasarnya, Anto dan Hana diberi sanksi. Baru diberi sanksi, bagaimana nanti sanksinya, misalkan tidak boleh sosial medianya di beredel atau dikapaknya gitu, dan kemudian diberi sanksi dan orang tuanya dipanggil misalnya seperti itu. Ini bukan karena kita keras, tapi untuk SMA itu sudah bisa berpikir sebab dan akibat, sudah bisa memiliki norma, itu norma baik dan buruk itu sudah tahu. Demikian dari saya. Pengalaman untuk kepala SMA saya tidak punya. Ya, itu tadi yang berarti yang diterapkan jenengan adalah yang mana? Semua yang diterapkan? Ya manajer, tapi juga hukuman. Manajer tapi ada hukuman. Apakah tadi dikomunikasikan ke? Ya, karena dia dipanggil ke sekolah, kemudian kita bicarakan solusi, ada berarti itu tadi lebih ke manajer. Manajernya. Ya, kalau nanti tidak ada peningkatan, akan diberi sanksi. Berarti lebih ke manajer ya, yang itu tadi. Ya. Oke. Setuju ya. Sekarang ke yang ini yang terakhir ini, segitiga restitusi. Apa toh itu segitiga restitusi? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Segitiga restitusi. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, yang harus kita lakukan ketika tadi anak melakukan kesalahan itu diterapkan segitiga restitusi seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Karena tadi siapa? Hana dan Anto tadi, ya kan? Tadi dipanggil oleh kepala sekolahnya, ya. Kepala sekolahnya. Hana, Anto, kemarin ada laporan dari Ibu Tisa, ya. Ibu Tisa, kamu melakukan hal seperti ini. Apakah benar? Seandainya siapa Hana dan itu menjawab, iya, karena seperti ini. Kita tanyakan setiap orang, iya, diberi penguatan. Memang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, dijawab oleh si Anto dan Hana tadi, apa alasannya? Mungkin karena apa ya, terus keyakinan kelasnya. Kalau kamu seperti ini, kamu ingat tidak keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Keyakinan kelasnya kita lakukan seperti itu. Ini lebih kata-katanya, ini langkah-langkah segitiga restitusinya.
Kalau menstabilkan identitas, kata-kata yang perlu diterapkan seperti ini. Ini untuk kelas yang biasanya untuk kelas atas, tapi kalau untuk kelas yang bawah cenderung kata-kata yang digunakan lebih sederhana. Ya. Kalau kita menerapkan di TK, kira-kira berjalan tidak seperti ini? Bisa dengan kesederhanaan. Dengan kesederhanaan, dengan kekonkretan anak-anak. Bisa, tapi dengan kekonkretan anak. Terus sekali karena sudah kita terapkan. Nih kasus yang ini kita mau praktek. Mau praktek, mau nggak dibaca, siapa yang mau jadi guru, siapa yang jadi murid, dipraktekkan segitiga restitusi kepada siswa tersebut. Mungkin siapa yang jadi guru? Mempraktekkan segitiga restitusi tadi. Terus muridnya yang muda-muda, Bu Vina dan Bu Nia. Monggo, silakan maju dibaca terus maju. Nanti Bu Emi menerapkan segitiga restitusi tadi loh, Bunda. Menstabilkan, terus menanyakan tadi, terus lagi menanyakan keyakinan tiga tadi. Monggo, silakan. Waktu sudah siang, ini sudah jam 1. Sudah makan siang. Sudah makan siang. Monggo ini muridnya, gurunya sedang di kelas, sedang menunggu bermain biasanya kalau anak. Kamu yang buat sembunyi ya. Yang catat nanti ya. Kita punya sampai 5 10 aja. Banyak sekali. Ya itu kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sudah. Di mana? Di mana? Anas. Kamu turun mainnya kok di situ, di sana loh mainnya. Bundanya mana ini bundanya udah ada Apa nangis? Enggak, Bu, aku enggak ini tadi ada apa? Enggak aku enggak. Kenapa nangis? Sakit ya? Sakit Bun. Kenapa tadi? Ya betul. Ini tadi kan bermain. Ini tadi kan bermain. Kenapa kok dipukul? Enggak pukul Bun. Maksudku tadi, aku tuh enggak sengaja mau bilang gini. Aku mau nyimpen apa? Sobatnya kok di situ enggak di sana gitu Bun, enggak sengaja maksudku. Jadi kita sekarang kenapa sakit ya? Itu sakit. Nanti kalau bermain lagi tidak boleh nunduk ya. Kita kasih tahu. Ya Bun. Sip. Ya sip. Betul. Aku kalau begitu minta maaf ya. Sudah pinter. Sudah maaf. Ayo kita main lagi. Berarti nangisnya. Perannya menjiwai sebagai anak-anak ya. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi dengan kata-kata yang dihindari kata-kata negatif ya Bunda. Tidak boleh memukul, temannya diganti dengan kata-kata temannya disayang ya. Memukul itu nanti sakit. Nah, seperti itu. Yang pertama ditanyakan, bagaimana? Iya. Siapa tadi yang jadi Si nakal? yang nakal siapa? Reza. Reza berbuat salah itu memang kita manusia pernah berbuat salah ya. Terus kalau memukul temannya bagaimana sakit ya? Berarti ditenangkan dulu ya Bunda ya, ditenangkan dulu anaknya diam, baru intinya seperti itu ya. Terus tadi belum ada penguatan ini, belum ada menanyakan keyakinannya. Kalau sudah memang kita tidak berbuat salah, ya loh, ditanyakan seperti itu, menstabilkan dulu. Terus validasi tindakannya, kalau memukul temannya sakit apa tidak, ya itu memvalidasi tindakannya. Sakit Bun, teman
kenyataannya saya tidak sakit. Terus kalau kemarin kita sudah menyepakati kan di kelas, kita membuat keyakinan kelas. Ya toh, bagaimana apa keyakinan kelasnya? Menyayangi teman. Tapi menyayangi temannya belum. Berarti belum. Nah, itu menanyakan keyakinan kelasnya. Berarti segitiga. Nah, iya. Itu masih ditawar menengi katanya. Oke. Tadi ngeneng saja yang dinyeneng. Jadi belum ada. Berarti yang belum ada menanyakan keyakinannya. Berarti belum sampai puncaknya tadi. Belum. Sekarang terima kasih, praktek kita sudah selesai. Selamat sukses. Adakah yang ditanyakan sebelum ditutup? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah semuanya sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Tinggal bagaimana? Jadi nanti bisa ditanyakan dengan berjalan. Kita belajar bersama-sama ya. Kita tingkatkan bersama-sama, perlahan-lahan. Mudah-mudahan kita nanti bisa memenuhi semua seperti halnya yang ada di presentasi ini ya. Ya, presentasi ini. Nanti kita sebagai Bismillah, saya sebagai calon guru penggerak di TK Tunas Harapan ini semoga bisa membawa perubahan terutama di sekolah kita. Nanti insya Allah di luarnya juga ada perubahan. Semoga seperti itu, berawal dari kita, semoga nanti di luar kita bisa berubah. Amin. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.